Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, siswa-siswi kelas 7 MTSN Negeri 5 Sleman, apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum kita memulai materi teks deskripsi pertemuan kedua kali ini, marilah kita awali dulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian teks deskripsi, ciri isi dan tujuan, dan menentukan isi teks deskripsi. Kita sudah belajar mengenai apa itu teks deskripsi, cirinya bagaimana, kemudian isi dari teks deskripsi itu apa, sudah kita pahami pada pertemuan yang lalu. Kalian bisa juga menonton lagi video YouTube Vida sebelum tayangan yang ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar menelaah struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Apa itu struktur? Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk suatu teks. Jadi, dalam teks deskripsi itu ada bagian-bagiannya. Nah, akan kita pahami pada hari ini. Bagian-bagian itu disebut sebagai struktur teks deskripsi. Ya, ada 3 strukturnya ternyata. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Selanjutnya, simpulan atau kesan. Kita belajar tentang identifikasi. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan. Contohnya, MTS Negeri 5 Sleman. Contoh lagi, Pasar Godean. Contoh lagi, Pantai Parangtritis. Contoh lagi, Gembira Loka. Itu nama objek yang dideskripsikan. Lokasinya itu alamatnya. Misalnya MTS Negeri 5 berlokasi di Godean. Sejarah lahirnya bagaimana, makna namanya apa, dan pernyataan-pernyataan umum tentang objek. Seperti itu ya, itu namanya identifikasi. Selanjutnya, deskripsi bagian berisi perincian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian apa yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasakan oleh penulis. Jadi, pada deskripsi bagian ini ada perincian-perincian objek. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai deskripsi bagian ini. Selanjutnya, simpulan atau kesan. Berisi simpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dibahas. Misalnya, objek yang dibahas itu mengenai pantai. Suasana pantai ini sangat menyenangkan. Nah, atau yang dibahas adalah ayam goreng. Ayam goreng ini sangat lezat. Seperti itu ya. Kita akan kembali pada deskripsi bagian. Tadi sudah disampaikan deskripsi bagian adalah bagaimana penulis merincikan bagian-bagian dengan apa yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasakan. Nah, ada jenis pengembangannya. Yang pertama berdasarkan ruang, yang selanjutnya berdasarkan anggota bagian-bagian objek, kemudian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan yang terakhir deskripsi bagian berupa pemfokusan. Mari kita pelajari satu persatu. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan sekolahan. Nah, di sekolah itu ada apa saja? Pintu masuknya, ruang-ruang kelasnya, perpustakaannya, kantinnya, seperti itu. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, misalnya pantai. Pantai itu anggotanya apa saja? Lautnya, ombaknya, pasirnya. Atau misalnya yang dideskripsikan ini adalah seorang tokoh. Nah, itu rambutnya seperti apa? Terus matanya, terus ada lesung pipitnya, atau bola matanya berwarna coklat, atau misalnya rambutnya berwarna putih, seperti itu.
Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, kalau yang disebutkan adalah proses, berarti ini adalah suatu pementasan misalnya, atau suatu cerita yang dideskripsikan itu. Misalnya tentang pementasan nyanyi, pementasan tari, ataupun pementasan drama. Nah, contohnya di pementasan drama itu ada deskripsi awal pementasannya. Nah, bagian awalnya bagaimana, kemudian mulai ada masalah, lalu puncak masalahnya seperti apa, penutupnya seperti apa. Nah, seperti itu namanya deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Deskripsi bagian berupa pemfokusan, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya dari suatu objek rumah, yang paling disukai adalah ruang tamunya, atau yang paling disukai adalah tamannya, atau yang paling disukai adalah dapurnya. Nah, apa yang disukai? Kenapa yang disukai? Nah, desainnya unik, catnya cerah, memberikan kenyamanan bagi tamu yang berkunjung, atau merasa nyaman bila berada di situ, seperti itu. Nah, yang kita pelajari tadi pada intinya adalah mengenai struktur atau bagian-bagian dari teks deskripsi. Ada 3 tadi ya, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Di identifikasi tadi menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat umum, namanya, lokasinya. Nah, deskripsi bagian ini berisi perincian-perincian. Pengembangannya tadi ada macam-macam. Ada yang pemfokusan, misalnya apa yang paling disukai, ada bagian-bagian objek, ada juga tadi tentang deskripsi yang pengembangannya berdasarkan ruang, misalnya bagian depan, tengah, belakang, ruang tamu, ruang kelas, dapur, seperti itu. Nah, kalau simpulan atau kesan itu berisi simpulan atau kesan penulis terhadap objek. Misalnya makanannya enak, misalnya situasi, keadaan nyaman, tenang. Nah, seperti itu. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mengerjakan latihan. Kalian boleh mencari teks deskripsi yang ada di buku cetak, atau kalian bisa mencari di internet teks deskripsi, kemudian cobalah untuk menelaah strukturnya, identifikasinya bagian mana, kemudian deskripsi bagiannya mana, dan simpulan atau kesan penulisnya di bagian mana. Nanti kalian bisa mengerjakan lebih jelasnya lagi di link Google Form dalam deskripsi tayangan YouTube ini. Nah, pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Hari ini yang kita pelajari adalah menelaah struktur teksnya. Nah, pada pertemuan yang akan datang, yang akan kita bahas adalah penggunaan bahasanya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kalian bisa membaca-baca dulu di buku paket, atau kalian bisa membaca di internet tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ya, anak-anakku semuanya, terima kasih kalian sudah menonton tayangan YouTube ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu taat pada orang tua, dan menebarkan kebaikan. Mohon maaf bila Bu Fida ada kesalahan. Bu Fida akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.